wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur buka rekrutmen petugas kelompok pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Dibutuhkan 4.669 orang untuk bertugas dalam pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November mendatang. Pendaftaran rekrutmen KPPS dibuka tanggal 17 hingga 28 September. Proses pendaftaran dilaksanakan oleh panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan. Dibutuhkan masing-masing 7 orang anggota KPPS untuk setiap TPS dengan jumlah sebanyak 667 TPS. Pelamar wajib melengkapi syarat administrasi dan akan dilakukan penelitian administrasi oleh petugas PPS. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menegaskan, petugas KPPS tidak boleh terlibat partai politik atau tim kampanye pasangan calon. Petugas KPPS harus membuat surat pernyataan jika nama mereka dicatut sebagai tim kampanye. Tugas dan kewajiban yang dilakukan petugas KPPS adalah menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tahapan pilkada serta lokasi TPS. Mereka yang terlibat dalam partai politik atau menjadi tim pemenangan, tim kampanye itu tidak bisa menjadi anggota KPPS. Tapi memang ada kasus-kasus di mana masyarakat itu juga merasa dicatut namanya oleh partai politik, dilibatkan sebagai menjadi anggota partai politik. Nah, untuk itu kita meminta pernyataan mereka bahwa namanya memang dicatut sebagai anggota partai politik. Gitu. Kalau secara tugas dan kewajiban mereka nantinya, Pak? Jadi secara umum bahwa tugas anggota KPPS itu yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi tugas puncaknya itu memang pada pelaksanaan hari H pemungutan suara pada 27 November 2024. Namun sebelum itu juga karena mereka sudah ditetapkan sebagai anggota KPPS, ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPS-nya melalui PPS-nya. Penetapan dan pelantikan anggota KPPS akan dilaksanakan tanggal 7 November. Mereka akan bertugas selama 21 hari, dimulai sejak dilantik hingga tanggal 28 November. Masud Badarudin, Hayat TV. Lampu lalu lintas di perempatan Jalan HM Arsyad dan Pelita Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, belum juga diperbaiki. Kondisi itu membuat arus lalu lintas semrawut hingga menimbulkan kecelakaan. Rabu siang, arus lalu lintas di persimpangan Jalan HM Arsyad dan Pelita Sampit tampak sibuk. Arus lalu lintas kendaraan tampak semrawut karena lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Pada pertengahan bulan Juli lalu, lampu lalu lintas di persimpangan jalan itu rusak, ditabrak truk fuso pengangkut alat berat. Hingga kini lampu lalu lintas belum juga diperbaiki. Hal itu membuat kondisi di persimpangan tersebut tidak teratur, terutama pada pagi dan sore hari. Bahkan menurut warga sekitar, sejak rusaknya lampu lalu lintas kecelakaan kerap kali terjadi. Semrawut kalau kendaraannya itu terlalu ini kan, nggak ada pengaturan lalu lintasnya itu kan semrawut. Petugas nggak pernah ada di sini ngatur untuk lalu lintas itu nggak ada. Pak, setahu Bapak di sini pernah ada kejadian kecelakaan lah Pak semenjak lampu merah nih nggak ada itu Pak? Sering motor, mobil itu sering aja serempet, jatuh, kan nggak ada pengaturan. Semrawutnya itu. Di sini jam-jam ramai biasanya jam berapa ini Pak? Pas bubar anak sekolah, sore, pagi itu ramai. Pagi sama sore berarti ramainya Pak lah? Ya. Pak, kalau biasanya pas lagi rame-ramenya tuh seperti apa Pak kondisinya di sini Pak? Lebih parah lagi. Parah merawutnya tuh kan sampai macet-macet sampai panjang berapa meter ke belakang itu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam mengatakan, pihaknya masih menunggu datangnya lampu lalu lintas serta tiang pembatas tinggi kendaraan. Peralatan itu dipesan dari luar daerah.
Seluruh biaya perbaikan sekitar 200 juta rupiah ditanggung perusahaan pemilik alat berat. Alhamdulillah kemarin sudah dikirimkan ya untuk rangkaian daripada traffic light itu sudah dikirimkan dari kapal Dharma Kencana. Kalau tidak salah kemarin kita tunggu kedatangan karena memang ini sifatnya sangat teknis ya dan spesifik sehingga memang kita memerlukan pengada yang dari luar daerah, maksudnya luar Kodim ya. Karena ini sekaligus nanti untuk pemeliharaan jaringan. Makanya kita lihat kemarin yang di traffic di HM Arsat itu kan tidak fungsional, yang untuk untuk jalur kena imbas itu kan tidak fungsional karena itu satu kesatuan jaringannya ya. Memang kalau semua terpasang baru nanti itu akan connect. Warga berharap pihak yang bertanggung jawab segera melakukan perbaikan sebab persimpangan jalan tersebut merupakan salah satu titik padat arus lalu lintas di Sampi. Masud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2024, ratusan insan perhubungan di Kota Waringin Timur mengikuti upacara bendera. Peringatan ini menjadi momen komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Dinas Perhubungan. Upacara Selasa pagi itu dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati. Upacara diikuti para insan perhubungan di daerah setempat, baik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang perhubungan darat, laut, dan udara, termasuk operator serta regulator terkait perhubungan. Bagi insan perhubungan, peringatan Hari Perhubungan Nasional jadi momen refleksi terhadap apa yang telah dilakukan, khususnya pada bidang transportasi. Hal itu sesuai dengan tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2024, yaitu Transportasi Maju Nusantara Baru. Insan perhubungan di Kota Waringin Timur berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan dan pembenahan dalam memberikan pelayanan transportasi yang nyaman dan aman kepada masyarakat. Jadi peningkatan pelayanan ya dari sisi perhubungan baik darat, laut, udara. Tentunya kita dengan semangat untuk maju sesuai simbol dari peringatan Hari Perhubungan tahun ini ya. Tentunya dengan yang sudah kita berikan itu menjaga keamanan, kenyamanan untuk para pengguna jasa ya. Baik itu tadi darat, laut, maupun udara. Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kota Waringin Timur sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk diantaranya jalan sehat, donor darah massal, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Petahanan yang maju dalam pemilihan kepala daerah wajib mengajukan cuti selama masa kampanye. Hal ini untuk memastikan petahanan tidak menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye. Di Kabupaten Kota Waringin Timur terdapat satu bakal pasangan calon kepala daerah yang merupakan petahanan, yaitu pasangan Halikinur dan Irawati yang menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Pasangan ini kembali bertarung dalam pilkada serentak dengan diusung 6 partai politik. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Muhammad Rifki menjelaskan, berdasarkan peraturan KPU, petahanan wajib melakukan cuti selama masa kampanye.
Kampanye dimulai tanggal 25 September hingga 23 November. Aturan cuti untuk memastikan agar petahanan tidak menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. Selain itu juga sebagai kontrol agar proses kampanye berjalan adil tanpa intervensi jabatan. Namun sejauh ini berdasarkan draft PKPU yang sudah disusun oleh KPU, tentunya harus ada proses konsultasi dengan DPR salah satunya. Jadi berdasarkan draft itu, cuti kampanye itu dimulai sejak masa kampanye bagi petahana yang mencalonkan diri di daerahnya, petahana yang mencalonkan diri kembali. Kalau untuk masa kampanye sendiri dari kapan? Masa kampanye dari 25 September ini sampai dengan 23 November. Jadi selama itu harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Selain petahanan, Pilkada Kota Waringin Timur diikuti 2 bakal pasangan calon lain, yaitu pasangan Sanidin dan Siono, serta pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali dan Faisal Darmasing. Berdasarkan tahapan Pilkada, penetapan pasangan calon dijadwalkan pada 22 September, dilanjutkan pengundian nomor urut pada keesokan harinya. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.